Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di kajian Islami bersama Gen Hijrah. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai pola asuh Islami bersama Teteh Huza. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah lumayan agak-agak ini ya. Flu? Baru beres, ya baru beres. Flu batuk juga. Karena kan cuacanya ya lumayan lagi agak musim hujan tapi panas, tapi hujan lagi. Iya, Gitu. langsung Sama ya di kalian juga ya. Sama. Jadi emang lagi musimnya lagi emang kitanya harus bisa ini aja lebih fit gitu, banyak doping vitamin lah gitu. Gitu. Biasanya kalau Teh Huza nih doping vitaminnya apa sih? Aku madu aja sih. Madu. Madu sama air putih aja banyakin. Yang herbal lah ya. Oke. Oke, lanjut lagi nih Miss Huza. Teh Huza ya. Aku suka lupa terus nih. Karena kebiasaan Miss Huza ya waktu itu. Ini sekarang Teh Huza. Oke. Jadi sekarang Teteh baru punya satu anak nih. Iya, alhamdulillah. Baru satu. Baru satu. Iya. Rencana nambah kapan? Insya Allah mudah-mudahan kalau Allah sudah memberikan jalan ya bisa secepatnya mungkin. Insya Allah ya, doakan saja. Oke, anaknya laki-laki perempuan? Perempuan sekarang usianya 3 tahun. 3 tahun. Udah 3 tahun. Tepat bulan ini 3 tahun. Oh, tepat bulan Iya, ini? bulan ini 3 Masya tahun. Allah. Iya. Jadi lumayan lagi Iya, lagi aktif-aktifnya. aktif-aktifnya. Namanya siapa? Namanya Haifa. Haifa, wah. Di sana juga ada ya namanya? Haifa, nama kota di Palestina. Oh, Haifa. Oh, Haifa itu ternyata. nama kota di Palestina. baru tahu. Iya, tapi kota yang sekarang udah diambil alih sama Israel kan. Oh, Iya, Haifa jadi belum itu. dibebaskan Haifa itu. Gitu. Jadi maksudnya kasih nama Haifa ya pengen dibebaskan ya. Oh, gitu. Mudah-mudahan bisa jadi Ya, pembebas kota Haifa nantinya. Amin ya Allah. Amin. Amin. Oke, lanjut ya. Kita ke pembahasan sebelumnya kan pernah ngebahas tentang term pendidikan tarbiyah, taklim, dan takbir nih. Takdir. Oh iya, takdim. Oh, maaf. Takdim. Oke. Kalau metode pendidikan anak dalam Islam itu menggunakan term itu atau bagaimana nih? Iya. Betul. Sebetulnya 3 term itu kan di akhir kita singgung kemarin ya, nggak bisa dipisahkan gitu sebetulnya satu sama lainnya. Dalam pendidikan anak dalam Islam pun gitu bisa menggunakan 3 term ini tentu saja gitu. Takdim untuk membentuk adabnya gitu ya, mengasah adabnya, taklim untuk mengasah keterampilan keilmuannya, dan tarbiyah untuk proses pendidikannya itu sendiri itu untuk mendidik penggalian potensi fitrahnya gitu. Jadi 3 term ini tetap bisa dilakukan secara bersamaan kalau menurut saya gitu dalam metode pendidikan anak dalam Islam khususnya kayak gitu mungkin. Oke, terus gimana nih Miss tentang penjelasan pola asuh anak secara umum? Kalau pola asuh anak secara umum sebetulnya kan secara umum tuh kan kita hari ini kalau misalnya Alsya sama Ica. Kalau Alsya kenapa pendeknya Aca ya? Iya. Kira kesatuan ini ya? Iya, jadi Aca Ica. Oke. Alsya sama Ica, tahu kan kita kayaknya lebih banyak mengadopsinya pada pola asuh dari luar ya, dari barat terutama gitu, emang kiblatnya ke sana gitu. Dan meski tidak sepenuhnya salah gitu ya, karena kita juga boleh kok mengambil ilmu dari luar, dari barat gitu ya. Seperti hadis Nabi misalnya, utlubul ilma walau bisin gitu kan, nuntutlah ilmu meski ke negeri Cina, jadi tidak masalah gitu. Cuman yang jadi permasalahan ini jangan sampai teori-teori barat ini, teori-teori dari luar ini kita gunakan sepenuhnya untuk jadi acuan kita dalam mendidik anak gitu. Kenapa? Karena kita punya teori atau metode yang memang sudah dirancang khusus nih sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yang itu panduannya lengkap dan jelas sekali gitu. Kayak gitu. Oke, kemudian kenapa sih Teh harus mendidik anak dengan metode pendidikan Islam?
Oke, kalau misalkan ditanya kenapa mendidik anak menggunakan metode pendidikan Islam tadi ya, pertama mungkin udah jelas. Pertama kita sebagai seorang Muslim, tentu saja kita punya panduan dan acuan yang jelas ya. Pertama itu. Keduanya, sebagai seorang Muslim juga kita harus kembali melihat gitu. Kita melihat bagaimana Islam gitu mengatur metode pendidikan itu ke dalam kehidupan kita gitu. Jadi bagaimana Islam sedetail itu mengatur dari mulai kita bangun tidur nih, dari kita bangun tidur masuk ke kamar mandi aja diatur gitu kan ya. Apalagi ini proses pendidikan yang sangat panjang, proses membentuk atau membangun manusia, menumbuhkan perilaku manusia, menumbuhkan fitrah manusia. Mana mungkin kita mau mengacu kepada yang panduannya belum begitu jelas gitu ya. Teori-teori kalau Islam kan sudah terbukti ya, bagaimana kita punya teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya ya, kita punya teladan sahabat-sahabat, bagaimana mereka membesarkan anak-anaknya gitu. Jadi kita kembali ke panduan kita yang benar gitu, koridor kita yang seharusnya gitu. Di tengah sekarang kondisinya banyak sekali nih macam-macam serangan dari luar gitu ya, dari luar yang justru bisa jadi merusak fitrah-fitrah anak dalam Islam kayak gitu, mungkin kurang lebih. Jadi sebaiknya kita tuh pola asuh pendidikan Islam dulu, atau boleh nih barat dulu. Misalnya kita belum paham betul gitu ya tentang pendidikan Islam, boleh kita ngambil dulu dari luar, terus nanti ke pendidikan Islam. Atau kita kalau diberesin dulu gitu untuk pendidikan Islamnya, baru nanti dari luar gitu. Sebetulnya sih bukan masalah mana yang, kalau pertanyaannya mana yang didahulukan, jelas ya tadi ya. Maksudnya tetap saja kita boleh lebih utama ngambil ilmu dari Al-Quran dan hadis, tentu saja itu sumber ilmu tertinggi gitu. Tapi kalau misalnya tadi saya bilang di awal, kita juga nggak bisa gitu menafikan sekarang informasi begitu banyak gitu ya, kita juga dapat ilmu pengetahuan bisa dari mana saja kan ya. Dan teori-teori pendidikan anak itu kan udah banyak sekali gitu, kita bisa mengaksesnya dengan mudah gitu. Hanya saja bagaimana kemudian memposisikan diri metode pendidikan Islam ini bisa menjadi sterilisator gitu, untuk menyaring mana nih kira-kira yang bisa kita terapkan di rumah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam kayak gitu. Jadi kalau ditanya mana yang harus didahulukan, sebetulnya sebagai seorang Muslim sih bukan mana yang harus didahulukan ya, tapi lebih kepada memposisikan Islam, Al-Quran dan hadis terutama gitu ya, sebagai sumber tertinggi untuk kita menerapkan metode-metode yang ada di dalamnya gitu. Bukan hanya pendidikan terutama ya, khususnya gitu, bukan hanya pendidikan khususnya gitu. Itu jadi menempatkan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber tertinggi gitu. Dan tadi ya masih nyambung sama pertanyaan Ica tadi, kenapa sampai sepenting itu gitu ya, maksudnya kenapa metode pendidikan Islam ini menjadi harus menjadi perhatian buat kita mempelajarinya, yaitu tadi karena sumbernya jelas. Penelitian dari bukan penelitian, kalau dalam Islam tuh sudah berbicaranya pengalaman ya, kalau di teori Islam sudah ada kejadian yang itu terbukti gitu ya, terjadi dan berhasil membentuk seorang atau beberapa orang, banyak orang yang memang sesuai dengan nilai Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Contohnya misalnya di dalam Al-Quran kita lihat lengkap sekali bagaimana kisah Luqman, yang bukan nabi ya, Luqman al-Hakim itu bukan nabi, tapi kisah pendidikannya itu diabadikan dalam Al-Quran ya. Dalam surat Luqman itu jelas sekali bagaimana Luqman memberikan pendidikan kepada anaknya dengan nasihat-nasihatnya yang sampai hari ini masih dijadikan bahan penelitian oleh orang-orang lain, orang-orang kita gitu ya, gitu. Bahkan jadi acuan pendidikan Islam gitu. Terus bagaimana kemudian misalnya itu kalau dalam Al-Quran misalnya, contoh lainnya misalnya dalam hadis Nabi, bagaimana Rasulullah mengatakan bahwa tentang pendidikan itu, tentang perintah atau acuan panduan mendidik anak. Dalam hadisnya dikatakan muru auladakum bis-shalah wahum abna'u sab'ain. Jadi perintahkanlah anak-anakmu sholat
dalam mereka usianya 7 tahun gitu ya. Jadi di situ ada panduan yang jelas yang Rasulullah ajarkan gitu. Jadi emang sudah lengkap, dan Rasulullah kita tahu sebagai tauladan kita gitu. Jadi Quran dan Sunnah ini sebagai sumber ilmu tertinggi yang kemudian dia bisa menjadi sumber, tapi juga bisa menjadi sterilisator untuk kita memilah dan memilih mana nih yang dari luar nih yang bisa kita terapkan, yang kita selaraskan dengan nilai Islam kayak gitu. Oke Teh, nah sebelum kita ke mendidik anak kan sebetulnya kitanya dulu ya yang harus dididik gitu. Betul. Harus dididik. Iya. Mendidik anak tuh kayak ibaratnya mendidik bukan cuma anak yang belajar pada akhirnya, tapi kita juga sebagai orang tua belajar, kita juga sebagai manusia belajar lagi gitu. Jadi udah keselarasan gitu ya, satu keselarasan dan satu keharusan bahwa saat mendidik anak ya harus siap dengan mendidik diri sendiri juga gitu. Sebenarnya apa sih tujuan dari pendidikan anak atau pola asuh dalam Islam itu sendiri? Jadi kalau berbicara soal tujuan pendidikan anak itu sama dengan berbicara soal tujuan kehidupan ya. Jadi harus berangkat dari situ. Harus sesuai dengan way of life kita gitu ya. Bagaimana mengantarkan kita nih sebagai orang tua misalnya atau calon orang tua ya, mengantarkan anak-anak kita gitu untuk bisa mengetahui bahwa tujuan hidupnya itu adalah untuk beribadah ya. Dalam surat Az-Zariyat disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan manusia itu melainkan untuk beribadah. Satu itu. Nah, setelah tujuan penciptaan manusia itu selesai gitu ya, manusia diciptakan untuk beribadah, purpose-nya gitu. Purpose-nya, kemudian lalu ada mission-nya gitu. Ada mission-nya bagaimana kemudian mengantarkan manusia untuk memiliki kesadaran akan misi kehidupannya. Apa misi kehidupannya? Menjadi khalifah di dunia ini gitu ya. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran juga gitu ya, ketika Allah menciptakan Nabi Adam kan Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya aku menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini gitu ya, untuk menjaga bumi, untuk menjaga keseimbangan bumi. Jadi kalau berbicara soal tujuan pendidikan anak, yaitu tadi bagaimana kita mengantarkan generasi ini nih, anak-anak kita atau calon-calon anak kita ini untuk menyadari, menemukan tujuan hidupnya sebagai hamba Allah, dan kemudian mengantarkan mereka untuk menjalankan misinya gitu, menemukan misinya, memiliki kesadaran sebagai khalifah, dan juga menjalankan misinya sebagai khalifah gitu. Nah, tapi yang menarik gitu ya, berbicara soal tujuan pendidikan anak, kita juga harus berbicara soal atau berangkat dari memandang hakikat anak itu sendiri. Karena akan sangat berpengaruh ya ketika kita membicarakan anak, misalnya perbedaan pandangan aja. Contoh misalnya, definisi anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia itu gitu ya, itu usia sebelum 18 tahun. Jadi 17 tahun itu masih dikategorikan anak gitu ya, 18 tahun sudah remaja. Nah, tapi kalau dalam Islam itu nggak sampai 17 tahun. Anak-anak itu 15 tahun harus sudah mukallaf, harus sudah akil balik gitu ya. Artinya akil balik itu kan sampai, itu perubahan biologis ya kalau balik. Kalau akil itu kan berarti kemapanan akalnya, kemapanan berpikirnya gitu ya. Bagaimana usia 15 tahun itu dia sudah harus siap mengemban beban syariat gitu ya. Jadi anak itu didefinisikan kalau dalam Islam itu dipandang bukan sebatas hanya orang yang sedang bermain, anak-anak biasa yang nggak tahu apa-apa gitu ya. Tidak sampai seperti itu. Kenapa? Karena dia batasan usianya aja tadi udah jelas berbeda. Kalau di kita mah 17 tahun itu masih dibilang anak-anak di Indonesia gitu ya. Kalau di Islam itu 14 tahun, 15 tahun itu udah akil balik gitu ya, udah dibebani hukum syariat. Maka konsekuensinya adalah selama kurun waktu 15 tahun, oke, misalnya anak ada fitrah untuk bermain dan lain sebagainya ya. Tapi yang tidak boleh dilupakan juga adalah kita sering salah kaprah memandang anak ini masa-masa bermain. Padahal sebenarnya anak ini adalah di usia rentang waktu sekian adalah masa persiapan. Bagaimana anak itu adalah seseorang yang sedang disiapkan untuk kemudian dia siap menerima konsekuensinya menjalankan beban syariat di usia 15 tahun gitu. Jadi
kebayang nggak 15 tahun di kita gitu ya, yang sekarang anak-anak bisa apa gitu ya, usia mungkin SMP, SMA, mungkin sekarang alhamdulillah sekarang mulai bermunculan lah ya, misalnya konten kreator atau misalnya anak-anak kan banyak ya anak-anak SMP yang berkarya gitu ya. Nah, ini bedanya. Gimana kemudian harusnya orang Islam ini gitu ya, metode pendidikan Islam ini bisa mengantarkan anak-anak ini jadi mengaitkan aktivitasnya itu ke way of life tadi, ke mission tadi gitu ya. Dia punya tujuan hidup, dia juga punya misi. Gimana misalnya udah 15 tahun nih, dia udah bisa membuat karya, melakukan sesuatu, misalnya membuat perubahan misalnya. Tapi dia jadikan bahwa itu teh misinya dia sebagai khalifah misalnya, kayak gitu. Itu yang cukup berat ya menurut saya, 15 tahun. Bahkan dalam Islam 15 tahun tuh kalau laki-laki bahkan ya udah tidak wajib dinafkahi. 15 tahun, betul. Sebagian besar ulama berpendapat 15 tahun untuk laki-laki tidak wajib dinafkahi. Bahkan hukumnya pun orang tua yang masih membiayai anaknya di atas 15 tahun itu bukan lagi nafkah, tapi udah sedekah gitu. Karena itu tadi udah punya beban syariat, dia tuh tanggung jawabnya udah sama kayak kita, udah saat dia melakukan maksiat ya dia berdosa gitu. Tapi kalau perempuan ada banyak ikhtilaf itu sampai dia menikah seperti itu. Jadi memang menurut saya ini masa golden age anak itu menjadi yang sangat sangat harus betul-betul disiapkan gitu, masa persiapan yang harus matang. Karena tadi goalsnya Islam itu 15 tahun udah siap menerima beban syariat itu. Kalau misalnya kita ngelihat ke belakang bagaimana Usamah bin Zaid itu di usia 16 tahun udah jadi panglima perang. 16 tahun. Imam Syafi'i 16 tahun udah jadi mufti. Orang yang ahli fatwa kan ya, orang memberikan fatwa. Kemudian kesini Salahuddin Al-Ayyubi Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel 21 tahun gitu ya. Itu muda banget gitu ya. Di kita 17 tahun gitu. 17 tahun udah bisa apa gitu ya. Udah bisa apa? Kadang-kadang masih ada aja, masih banyak mungkin di antara kita 17 tahun lulus SMA mau kuliah pun masih bingung jurusannya apa. Berarti kan ada yang belum selesai nih persiapannya gitu. Dia masih mencari jati diri gitu. Sementara kalau dalam Islam udah harus siap, kalau ibaratnya medan perang tuh udah harus siap perang gitu ya, 15 tahun tuh kayak gitu. Jadi berat banget memang. Oke Teh, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, nih ngebahas dulu yang tadi tentang khalifah nih. Menurut Teteh, pengertian khalifah itu sendiri bagaimana? Seperti apa? Berbicara soal khalifah ya tadi ya. Jadi khalifah ini ada yang sebagian ulama berpendapat bahwa wakil Allah. Ya, jadi pemimpin yang menjadi wakil Allah di muka bumi, khalifah fil ardi, di muka bumi untuk menyampaikan misi tadi, untuk menyampaikan nilai-nilai Islam gitu ya. Ya kalau misalnya kebayang ya, kalau misalnya setelah zaman Nabi Muhammad itu kita tahu Nabi Muhammad, kemudian Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib itu menjadi khalifah pengganti Rasulullah, maka setelah mereka wafat sampai saat ini harus ada penerusnya gitu. Dan itu ya kita sebagai manusia itu sendiri gitu. Terus gimana ya Teh tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak? Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan sebagai orang tua ya. Nah itu sebagaimana tadi udah dikatakan ya, bahwa menjadi orang tua tuh bukan tugas yang biasa gitu ya, bukan tugas yang easy gitu ya, atau naluri ya juga ya. Naluri itu juga enggak, kan ada aja orang yang berpikiran udah jadi orang tua mah ya ngalir aja gitu, nanti juga bisa sendiri, keterampilan yang akan bisa sendiri, padahal enggak gitu ya. Keterampilan jadi orang tua tuh perlu sekali persiapannya gitu. Kenapa? Karena pertama ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mengatakan bahwa sebagian besar ulama itu mengatakan bahwa nanti di hari kiamat yang pertama kali ditanyai itu bukan anak tentang orang tuanya, tapi bagaimana orang tua menanyai orang tua tentang anaknya. Jadi pernyataan itu menurut saya menggambarkan bahwa
bagaimana orang tua memperlakukan, membesarkan anak itu tidak bisa sembarangan gitu ya, tidak bisa cuma-cuma, apalagi coba-coba gitu ya. Buat anak kok coba-coba gitu ya, gitu. Itu yang pertama. Kemudian ini ada tugas yang berat lagi. Aduh, ini dari ngomongin yang berat ya. Maksudnya ini gambaran buat teman-teman yang menjadi orang tua atau misalnya calon orang tua gitu ya. Kita sama-sama belajar memaknai peran ini, bahwa menjalani peran ini tidak bisa asal-asalan gitu ya. Karena dalam Al-Quran disebutkan tanggung jawab orang tua itu bahkan gitu ya harus bisa sampai menjaga gitu ya, menjaga anaknya dari api neraka gitu, keluarganya dari api neraka gitu ya. Ku ya ayuhan nas ku anfusakum wa ahlikum naro gitu ya, surat At-Tahrim ayat 6. Wahai manusia, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka gitu. Dan menjaga, memastikan keluarga kita gitu ya agar berusaha terhindar dari api neraka, itu kan butuh proses pendidikan gitu. Itu butuh proses pendidikan gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk misalnya dia bisa menjadi orang yang beriman, misalnya menjadi orang yang taat pada agama, taat pada Allah dan Rasulnya, tapi juga tanpa melalui proses pendidikan orang tua itu gitu. Jadi itu beban orang tua. Kemudian menjadi memastikan bahwa anak tetap pada fitrahnya gitu ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunaswiranihi. Jadi setiap anak yang lahir ke dunia itu adalah fitrah. Tapi orang tuanya yang menjadikan dia Majusi, yang menjadikan dia Yahudi, yang menjadikan dia Nasrani. Makanya setiap orang tua punya kewajiban untuk menjaga fitrah keimanan yang sudah Allah titipkan tadi gitu ya. Jadi anak, sebetulnya kan anak semua saat dia lahir ke dunia tuh kan agamanya Islam ya, dan dia beriman gitu kan. Sudah beriman karena ada perjanjian dengan Allah. Alastu birabbikum, di situ kan perjanjian dengan Allah di Ali Imran ayat 172 itu dikatakan bahwa ada dialog yang mungkin sampai hari ini manusia lupa, saat lahir manusia lupa gitu ya. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Qalu bala syahidna, iya betul, aku ini Tuhanmu gitu ya. Nah, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami gitu ya. Jadi itu persaksian itu. Dan saat lahir, ini nih anak nih lahir tuh dalam kondisi iman, karena sudah ada perjanjian dengan Tuhan tadi. Nah, orang tuanya yang harus memastikan dia tetap beriman itu. Dia tetap menjaga keimanannya, menjaga keislamannya supaya tidak tadi berdasarkan hadis tadi yuhawidanihi, yang menjadikan dia Yahudi, kemudian Majusi dan juga Nasrani gitu. Itu mungkin. Oke, tadi yang perjanjian itu tuh kapan sih sebenarnya tuh? Di saat kita dalam kandungan, saat kita dalam kandungan, menurut sebagian ulama itu pada usia 4 bulan. Jadi di situ ada percakapan antara Allah dan manusia, setiap manusia ya, bukan berkelompok gitu ya. Jadi Ica, Alsya, saya gitu ya, itu saat dulu melakukan perjanjian dengan Tuhan gitu, sudah bersyahadat sebelum lahir gitu. Makanya ada kalau sebagian ada fikih yang golongan yang saat lahir itu nggak diadzankan atau tidak disyahadatkan kembali karena tadi salah satunya gitu. Sudah bersyahadat dengan Allah kayak gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa sih yang mesti kita siapkan gitu untuk mendidik anak? Apa ya? Nah, ini intermezzo di saya seneng banget ngobrol sama Alsya sama Ica soal pendidikan anak gitu ya, karena Ica dan Alsya ini masih sama-sama single ya. Iya betul sekali. Single fisabilillah ya, masih Amin, sama-sama amin. single. Kenapa saya jadi senang ya, karena itu karena kalian masih single tapi kita membicarakan sesuatu yang bahkan belum hadir gitu ya di antara kalian. Artinya ini juga bagian dari persiapan gitu ya untuk Alsya dan Ica dan juga teman-teman khususnya umumnya di rumah gitu ya, bagi yang belum menikah. Karena jarang banget orang persiapan nikah tuh biasanya persiapan apa? Gedung ya. Seserahan, makan, mahar dan lain sebagainya. Jarang banget itu bukan ngobrol sama
pasangannya, calon pasangannya itu ngobrolin soal gimana nih kita mau mendidik anak kayak gimana gitu ya. Itu pasti jarang banget gitu ya. Dan menurut saya kalau teman-teman punya calon pasangan yang seperti itu privilege sih. Jadi satu nilai plus lah gitu ya. Karena itu tadi pertama mungkin persiapannya kalau yang untuk yang belum menikah ya, untuk yang belum menikah cari pasangan yang memang bisa atau mau belajar tentang pendidikan anak dalam Islam ini ya, tarbiyatul aulad fil Islam. Bagaimana kemudian merancang sama-sama gitu ya, mau membentuk atau membangun generasi yang seperti apa gitu. Itu kalau misalnya perempuan, carilah laki-laki itu ya, calon suami, calon pasangan yang memang dia punya cara pandang bahwa mendidik anak ini bukan urusan perempuan saja, bukan urusan ibu saja. Betul, gitu ya. setuju. Laki-laki betul kan. Ini kalau bisa teman-teman datang ke acara parenting gitu ya, pasti yang datang tuh ibu-ibu, perempuan semua. Karena memang masyarakat kita udah yang nggak di obrolan laki-laki tuh mungkin jadi obrolan yang langka ya, ngobrolin soal pendidikan anak tuh gitu. Padahal ini bertolak belakang banget gitu sama Islam. Kalau teman-teman lihat di Quran tuh gambaran pendidikan anak tuh dititipkannya ke kisah-kisah nabi-nabi yang laki-laki gitu ya. Bagaimana kemudian Luqman menasihati anaknya, kemudian bagaimana Ibrahim mendidik anaknya gitu ya, menyampaikan ya, Ibrahim itu kan menunjukkan ketaatannya kepada Allah, kepada Ismail itu dengan cara memerintahkan Ismail untuk menyembelih gitu, disembelih gitu Ismailnya. Bagaimana kemudian seorang ayah nih ngasih tahu mau disembelih anaknya gitu ya, dengan perasaan yang seperti biasa saja, tapi justru itu adalah caranya Nabi Ibrahim menunjukkan ketaatannya gitu kepada Ismail. Itu pendidikan yang mahal banget buat saya yang menaiki kisah Ibrahim dan Ismail. Kemudian bagaimana Nabi Ibrahim mendidik istrinya, mendidik Siti Hajar, Sayyidah Hajar, meninggalkan di gurun pasir itu kan dengan Ismail yang kondisi masih bayi gitu ya. Kemudian tidak ada air, tidak ada makanan, tapi ditinggalkan begitu saja tanpa berkata apapun. Maaf nih Teh. Tapi kenapa nih Siti Hajar ditinggalin sama suaminya Nabi Ibrahim? Iya tadi ya, Sayyidah Hajar itu sampai memanggil Ibrahim berkali-kali itu. Nabi Ibrahim tidak menengok gitu ya. Jadi kebayang nggak psikologisnya Bunda Hajar di tengah gurun pasir yang seger sang itu, nggak ada air, nggak ada makanan. Bete, Nabi Ibrahim gitu. Ini udah bad mood ya. Kalau bahasa anak zaman sekarang tuh di ghosting gitu. Ya, panggilan pertama Nabi Ibrahim bahkan tidak melihat ke belakang gitu ya, tidak lihat ke belakang. Kedua juga sama. Saking sebetulnya kan Nabi Ibrahim ya pasti ada perasaan gak tega ya, manusiawi. Nabi juga manusia, jadi manusiawi banget. Tapi pas yang ketiga, saat Bunda Hajar itu kemudian bertanya, apakah ini perintah dari Tuhanmu? Barulah Nabi Ibrahim menjawab, iya betul. Maka dari situ Siti Hajar menjawab, kalau begitu aku meridhoi apa yang kau lakukan gitu ya. Jadi silakan pergi melanjutkan apa yang Allah perintahkan gitu. Itu kan bentuk pendidikan yang menurut saya mahal harganya. Kenapa? Nabi Ibrahim menunjukkan cara menaati Allah itu bukan dengan kata-kata. Nih ya nak, nih ya Bunda Hajar misalnya, kita harus taat kepada Allah, bukan dengan seperti itu, tapi langsung dengan praktek gitu, dengan sikap. Kebayang psikologi seorang suami meninggalkan istrinya yang baru lahir, kemudian psikologi seorang ayah menyuruh anaknya disembelih, itu segambling apa sih, seberat apa gitu ya. Tapi itu menjadi sesuatu yang kita teladani sampai hari ini karena memang ketaatan kepada Allah tuh di atas segalanya gitu ya. Dan itu yang direkam dalam Al-Quran pada akhirnya, bagaimana contoh-contoh teladan pendidikan itu ada di laki-laki, di seorang ayah gitu, bukan ibu gitu ya. Kalau misalnya dibilang Al-Madrasatul Ula, perempuan, ibu itu adalah madrasah pertama gitu, maka ayah itu kepala sekolahnya gitu ya. Sayangnya hari ini nih ya, ayah-ayah tuh
karena sudah terlanjur seolah-olah melimpahkan sepenuhnya ke ibu aja gitu, ke perempuan aja tanggung jawab pendidikan, padahal tidak seperti itu gitu ya. Makanya Indonesia dikatakan sebagai fatherless country ya, Indonesia negara dengan fatherless gitu, ketidakhadiran ayah gitu. Sebetulnya fisiknya ada ya, di rumah ada ayah gitu, tapi perannya sebagai ayah itu yang kemudian menjadi hilang gitu. Nah itu, jadi mungkin pesan buat teman-teman yang belum menikah, itu cari pasangan yang mau diajak belajar bersama gitu ya, belajar bersama, terutama untuk laki-laki gitu ya. Jangan sampai dia nantinya gitu ya membebani pendidikan itu hanya satu orang saja gitu, ke perempuan saja gitu ya, tidak seperti itu. Nah, kemudian yang keduanya banyak-banyak belajar ya, tentu saja ya banyak belajar. Ya, sekarang Maya, tadi saya bilang senang banget ketemu ngobrolin pendidikan anak sama Alsya sama Ica, karena jarang gitu ya, jarang ada orang-orang yang belum menikah obrolannya udah ke pendidikan anak gitu ya. Padahal ini harus dinormalisasi ini ya, ngobrol-ngobrol kayak gini sama teman-teman sepergaulan yang belum menikah ini harus dinormalisasi gitu, karena tantangan zaman sekarang tuh kan luar biasa gitu ya. Dan kita kalau misalnya punya pegangan nih, nggak punya pegangan, terutama seorang muslim gitu ya, nggak punya pegangan pondasinya, ya bisa jadi kita juga pada akhirnya tidak menjadikan Islam ini sebagai sterilisator tadi gitu ya, alat-alat penyaring untuk meminimalisir faktor-faktor keburukan atau dari luar gitu yang masuk ke dalam kita gitu. Karena apa-apa yang kemudian tidak dipersiapkan atau tidak dilakukan tanpa ilmu, itu juga bahaya gitu ya. Dalam Al-Quran disebutkan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula gitu ya. Bahwa janganlah kamu melakukan sesuatu gitu ya tanpa ilmu, karena sesungguhnya tadi sam'a, pendengaran, kemudian penglihatan, dan juga hati itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi jangan sekali-kali mendidik anak tanpa ilmu gitu ya, yang kemudian Islam ini menjadi fondasinya. Nah kemudian kalau itu tadi buat yang belum menikah ya, kayak Ica dan teman-teman di rumah yang belum menikah, mungkin persiapan itu yang harus diperhatikan. Pertama, calon pasangannya harus dilihat bibit bebet bobotnya, tentu saja yang tentunya mau diajak kerja sama untuk mendidik anak gitu, karena jarang. Kalau teman-teman sudah menemukan laki-laki yang seperti itu gitu, itu privilege gitu ya. Langka, karena langka gitu ya. Kemudian kalau untuk yang yang sudah menikah, mungkin kalau kemudian obrolan tentang bagaimana mendidik anak ini belum dimulai dengan pasangannya masing-masing, itu bisa mulai diobrolkan gitu, jadikan diskusi rutinan gitu menurut saya. Karena apa? Karena kalau saya punya pengalaman dulu waktu ngajar itu, ketemu orang tua yang banyak sekali mengeluhkan. Jadi gini, saya punya keluhan tentang anak A di sekolah misalnya. Ini anak A nih karakternya jadi ya tidak seharusnya gitu ya, tidak menjadi anak yang seperti kebanyakan anak gitu ya. Ada hal-hal yang dia lakukan yang sedikit menyimpang misalnya. Saat kemudian saya bertemu orang tua mereka, ternyata ada pola asuh yang berbeda antara ibu dan ayahnya gitu. Ibunya bilang A misalnya, ayahnya bilang B, anak akan milih yang mana? Kira-kira dia akan memilih yang menurut dia menguntungkan buat dirinya. Iya. Contoh sederhana ya, misalnya ibu nih strict misalnya, ini contoh misalnya, ibu strict nyuruh ngelarang main gadget misalnya. Tapi misalnya saat ayah pulang kerja, karena kasihan, sebenarnya anak ayah tuh kan karena kasihan nih udah lama gak ketemu, pengennya kan bawaannya pengennya nurutin gitu ya, nurutin kemauan anak, ya udah dikasih. Itu kan merusak gitu ya, maksudnya merusak sesuatu yang sedang ibunya bangun begitu ya. Misalnya ibunya membangun kedisiplinan, ternyata sama ayahnya dirusak gitu. Jadi ini ada ketidakselarasan, dan itu terjadi gitu. Saya menemukan beberapa orang tua yang menceritakan kejadian itu di rumahnya gitu. Karena ya itu tadi, mungkin karena waktu juga jadi jarang ngobrol dan lain sebagainya. Jadi menurut saya obrolan dengan suami itu tentang pendidikan anak ini juga menjadi hal yang harus dinormalisasi gitu. Buat dialog-dialog dialog-dialog rutin tentang bagaimana perkembangan anak, misalnya perkembangan anak di rumah dan lain sebagainya.
Kayak misalnya dulu saya kan ngajar ya, maksudnya sebelum punya anak saya ngajar di beberapa sekolah sempat gitu ya. Nah, saat punya anak tuh cukup challenging karena yang saya pikir tadinya wah ngurus anak ini udah biasa kali ya gitu ya, karena kan udah biasa ngajar anak dong ya di sekolah gitu. Tapi saya pas di rumah, wow, semenantang itu gitu. Kenapa? Karena dulu di sekolah kita terbiasa nih ya, guru-guru tuh kan dikasih sistemnya udah ada. Iya. Ya, sistemnya udah ada dari pemerintah, kita tuh cuma tinggal ngejalanin gitu kan. Nggak ada pikiran apa-apa selain kita misalnya eksplorasi di proses pembelajaran, misalnya eksplorasi di kurikulum, tapi itu cuma sentuhan-sentuhannya aja. Sistem kurikulum dan lain sebagainya kan udah diinin sama pemerintah. Tapi saat di rumah, yang biasanya kita langsung jadi yang orang yang pelaksana aja nih di sekolah nih. Sekolah nih kita nih posisinya naik nih, udah jadi bikin yang jadi bikin sistemnya gitu, bikin kebijakannya. Kalau berbicara soal negara itu berarti menteri ya, ya kita di rumah juga menteri pendidikan buat anak-anak kita kan, kayak gitu. Jadi cukup menantang, bukan cuma melaksanakan proses pendidikan itu ke anak, tapi juga dari mulai merancangnya pun gitu ya, dan evaluasi yang dilakukannya juga enggak mengacu ke waktu. Misalnya kalau di sekolah tuh kan 6 bulan sekali ya bagian rapot gitu kan, evaluasi proses pembelajaran anak misalnya. Kalau di rumah tuh harus fleksibel gitu, harus tentatif. Misalnya nggak mesti nunggu 6 bulan. Misal contohnya misalnya hari ini anak main sama temennya, terus misalnya dia melakukan hal-hal yang tidak disenangi temennya, contohnya misal mukul teman gitu ya. Nah, apakah kita menunggu sampai 6 bulan pembagian rapot baru kita bicarakan ke anak? Atau bicarakan dengan pasangan gitu kan? Enggak gitu. Malah kita keburu lupa, betul. Kita harus langsung evaluasi gitu, dan obrolan-obrolan itu yang kemudian melahirkan tindakan-tindakan apa yang mau kita lakukan untuk anak-anak kita selanjutnya. Jadi dari hal-hal yang sederhana seperti itu bisa dilanjutkan kayak gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya ini Teh Huza, bagaimanakah proses pembentukan karakter seorang anak agar dapat dijadikan sebagai tonggak pendidikan itu sendiri? Kalau misalnya pembentukan karakter kan berarti berbicara tentang proses pendidikan ya. Nanti ini sebelum bahas ini nanti akan nyambung ke bagaimana kemudian anak itu mengalami fase-fase proses pendidikan gitu ya. Yang pertama itu pendidikan iman, fase pertama itu pendidikan iman, kemudian yang kedua itu pembiasaan, dan yang ketiga itu penokohan atau tauladan gitu ya. Nah, kenapa 3 hal ini kemudian menjadi fase? Ini bermuara pada hadis yang dikatakan Rasulullah tentang perintah sholat. Ya, jadi perintah sholat untuk anak itu kan dalam hadisnya sahih dan familiar, mungkin Alsya sama Isya juga sering dengar. Perintahkanlah anak-anakmu sholat pada usia 7 tahun gitu ya. Kemudian jika sampai pada, dan pukullah mereka pada usia 10 tahun gitu ya. Meskipun kalimat bahasa Arabnya itu wadribuhum. Wadribuhum tuh bisa diartikan kalau secara bahasa asal katanya tuh doroba. Nah, dalam Al-Quran, doroba itu tidak selalu diartikan memukul, tapi juga perumpamaan. Jadi saat anak usia 10 tahun tidak mau sholat gitu ya, tidak mau zakat dan puasa dan lain sebagainya, itu tidak selalu harus dipukul, tapi bisa dengan cara diberikan perumpamaan orang tuanya gitu ya. Tapi dipukul pun bisa gitu ya. Tapi pukul pun ada aturannya. Kemudian hadisnya itu tadi, perintahkanlah sholat dalam usia 7 tahun, kemudian pukullah apabila sudah sampai 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidurnya ya, pisahkanlah wafariqu bainahum fil madaji, pisahkanlah di dalam tempat tidurnya gitu. Nah, itu kenapa berangkat dari hadis itu? Karena pertama, ternyata perintah sholat itu tidak dikatakan oleh Rasul itu sejak dini. Jadi muru auladakum bis sholah wahum abna'u sab'a sinin. Jadi perintahkanlah sholat anak-anakmu pada usia 7 tahun, bukan pada sejak dini gitu ya. Nah, kesalahan di kita, banyak sekali orang tua yang terlena anak-anak usia 4 tahun, 5 tahun gitu ya, itu udah disuruh sholat. 6 tahun udah disuruh sholat. Karena apa? Karena mungkin mereka juga terlampau senang ya ngelihat anak usia 2 tahun, 3 tahun tuh ngikutin orang tuanya sholat tuh rutin ya. Kayak contohnya anak saya sekarang 3 tahun tuh, tiap saya sholat pasti ikutan. Tiap ayahnya mau ke masjid pasti pengen ikut. Jadi memang ada fitrah yang memang tumbuh di sana. Tapi
disitulah peran orang tua gimana kita mengarahkan fitrah itu agar tidak kemudian salah tempat gitu. Karena kita ngeliat anaknya semangat nih ikutan sholat, ya udah akhirnya kita nyuruh sholat aja paksa gitu ya. Atau nyuruh anak puasa dari usia sebelum 7 tahun dengan cara-cara yang pemaksaan, misalnya anaknya dikatain apa gitu misalnya, karena pemaksaan itu. Padahal Rasul menyuruh sholat itu dalam artian bukan hanya sholat ya, tapi dikiaskan ke sholat, tapi juga zakat, puasa, sedekah, dan ibadah ritual lainnya itu di usia 7 tahun. Kenapa? Karena 0 sampai 6 tahunnya ini fokusnya pada pendidikan iman. Fase pertama anak itu yang paling utama adalah pendidikan iman gitu. Bukan melakukan ibadah. Bukan melakukan ibadah ritual, sholat gitu ya. Sholat, puasa, dan lain sebagainya, sedekah, misalnya berbuat baik dan lain sebagainya. Tapi bagaimana iman itu ditumbuhkan, masa golden age-nya itu di 0 sampai 6 tahun. Itu fase pertama gitu ya. Kemudian barulah 7 sampai 10 tahunnya. Tadi kalau berdasarkan hadis tersebut, di usia 10 tahun anak udah disuruh dipukul kalau nggak mau sholat, atau diberikan perumpamaan tadi. Dengan kita memukul anak misalnya, katakanlah memukul anak dengan cara yang sesuai aturan, itu berarti mengenalkan kepada anak tentang konsekuensi, tentang hukum-hukum syariat. Nah, di antara usia 8 sampai 10 ada proses pembiasaan. Ini fase kedua. Jadi jangan fokus ke mukul anaknya, 10 tahun nih anak udah harus dipukul gitu ya kalau nggak mau sholat. Tapi kita fokus ada waktu sekitar 3 tahun untuk membentuk kebiasaan anak mau sholat, mau melakukan ibadah-ibadah ritual lainnya gitu ya, ibadah-ibadah yang nanti akan dia punya tanggung jawab untuk itu gitu ya. Jadi fokusnya bagaimana membangun kesadaran anak untuk senang melakukan itu gitu, melakukan sholat gitu, melakukan ibadah-ibadah atau aktivitas Islami lainnya. Karena apa? Kalau misalnya anak udah disuruh sholat dari kecil banget, apalagi sampai dipaksa-paksa itu yang paksa banget itu ya. Ada orang tua gemes mungkin ngelihat anak nggak mau sholat gitu. Betul, sambil dimarahin, betul. Tapi itu jatuhnya jadi tidak akan muncul kesadaran anak gitu. Tidak akan muncul dia pada akhirnya sampai gede. Kenapa ada anak yang masih susah sholatnya, udah umur 10 tahun, padahal fitrahnya dalam hadis itu dikatakan seharusnya 10 tahun tuh udah muncul kesadaran gitu, udah muncul kesadaran untuk melakukan ibadah itu dengan sesuka hati gitu. Kenapa? Karena tadi ada fase yang hilang. 0 sampai 7 tahun itu harusnya dibikin cinta, fase penanaman iman tadi, pendidikan iman tadi, tapi dirusak oleh orang tuanya ataupun lingkungan sekitarnya dengan cara menyuruh anak untuk melakukan ibadah-ibadah gitu. Makanya sampai ditakut-takutin kan, misalnya kalau kamu nggak salah nanti dosa masuk neraka gitu ya. Yang sayang ya, iya kan, ditakutin nanti masuk neraka, dibakar dan lain sebagainya, nanti Allah marah. Padahal usia 0 sampai 6 tahun tuh masa imajinasi anak lagi panas-panasnya ya, kalau dibilang tuh golden age-nya gitu. Jadi yang itu semua akan mudah sekali tertanam dalam dirinya, menggambarkan Islam tuh menyeramkan. Islam tuh menakutkan, ditakut-takutin sama neraka pada usia 6 tahun, belum juga 7 tahun gitu ya. Ditakut-takutin sama neraka. Allah tuh suka menghukum misalnya dan lain sebagainya. Jadi yang muncul adalah ketakutan. Maka ketika yang muncul ketakutan saat dia melaksanakan ibadah pun gitu ya, saat dia melaksanakan ibadah ritual, ya karena terpaksa, bukan karena kesadaran, karena takut tadi gitu. Itu baru yang ketiganya tentang memberikan tauladan gitu ya. Memberikan tauladan ini artinya mulai diberikan tauladan dari orang tuanya, selain dari tentu saja dari fase awal, tapi ini fase yang paling ibaratnya paling masuk anak melihat gitu ya, penokohan, tauladan, ngelihat figurnya secara langsung seperti itu akan membantu anak menyerap tadi keimanannya, dia udah tahu gitu, udah kuat. Kemudian setelah iman itu muncul cinta gitu ya, kan kalau udah iman yang muncul cinta gitu ya. Kalau udah cinta dia akan mau melaksanakan dengan sukarela gitu ya, dan dia melihat adalah orang-orang di sekelilingnya, orang-orang atau tokoh-tokoh sebelumnya gitu ya, yang juga melakukan itu semua gitu. Oh ya nih Teh, kalau misalkan ada nih sikap-sikap atau kebiasaan-kebiasaan dari orang tuanya yang kurang baik, terus si anaknya teh nurutin kebiasaan yang kurang baik itu,
Tapi kata orang tuanya tuh yang jelek-jeleknya mah jangan diturutin gitu kata orang itu. Iya. Tanggapan teteh kayak gimana gitu? Iya, iya. Pertama tentang itu ya, betul. Apa keimanan itu memang tidak diwariskan ya. Kalau kita melihat contoh zaman dulu bagaimana Nabi Nuh tiap hari menyuruh yang sesoleh itu ya Nabi Nuh, tapi tiap hari nyuruh anaknya buat beriman. Pagi siang laila wa naharo sampai bingung Nabi Nuh tuh ini gimana lagi gitu ya. Ternyata kata Allah tugas kamu mah ya memang cuma sebatas ikhtiar gitu ya, sebatas memberikan menunjukkan jalan yang benar gitu. Tapi hidayah itu milik Allah gitu ya. Satu, artinya keimanan itu tidak menular gitu ya, bukan tidak menular, tidak diturunkan, tidak diwariskan gitu ya. Tapi kemudian dia bisa menjadi teladan gitu ya. Apalagi di lingkungan satu lingkungan, misalnya di rumah, bagaimana anak mencontoh orang tuanya itu memang sangat-sangat lebih besar peluang untuk mendapatkan goals atau pencapaian pendidikannya. Kenapa? Karena anak itu peniru ulung, bukan pendengar ulung. Ya. Jadi anak lebih mudah menerima dengan apa yang dia lihat gitu ya. Apa yang dia lihat maka dia akan lebih mudah melakukan gitu ya. Makanya kenapa Nabi Ibrahim menunjukkan ketaatannya kepada Nabi Ismail dan kepada Hajar gitu ya, Sayyidah Hajar. Itu tidak dengan cara Ibrahim taat kepada Allah, taat kepada Allah dan lain sebagainya, atau nyuruh apa segala macam. Tapi ditunjukkan sama Ibrahim, sama Nabi Ibrahim gitu ya. Karena apa tadi? Karena akan lebih muncul gitu ya, akan lebih mengena di proses pendidikannya tertanam. Lalu apa yang kemudian anak lihat? Tadi misalnya ya, anak juga karena dia tuh kayak spons ya, otaknya tuh kayak spons. Dia punya apa ya? Punya alat untuk di otaknya tuh ada alat untuk menyerap, tapi menyerapnya itu semuanya. Jadi apa yang dia lihat itu dia serap semua. Kan kalau spons tuh kan kita simpen di air udah ikut semuanya kan, nggak milih-milih kan. Anak tuh kayak gitu otaknya. Jadi dia belum bisa membedakan, belum bisa memfilter, menyaring mana yang bisa dia serap, mana yang tidak bisa dia serap. Terkait dengan perkataan orang tua yang seperti itu tidak apa-apa sebetulnya, tapi orang tua tetap punya tanggung jawab menunjukkan mana yang benar, mana yang tidak, mana yang tidak harus diikuti, mana yang harus diikuti. Tapi kalau misalnya setiap hari misalnya anak yang melihat orang tuanya berbuat kejelekan misalnya yang tadi Ica tanyakan itu, ya berarti memang ya pendidikan anak itu tadi di awal, mendidik anak itu dimulai dari mendidik diri, begitu. Jadi apa yang kita lakukan akan sangat berpengaruh ke anak gitu, termasuk bukan cuma perbuatan hati juga sama nular, gitu. Apalagi sama ibu ya, terkoneksi gitu. Kalau orang hamil, ibunya lagi sedih, ibunya nangis misalnya, itu bisa ngaruh ke perkembangan bayi, gitu. Saking segitu terkoneksinya anak sama orang tuanya gitu. Apalagi hal-hal yang sifatnya terlihat, anak bisa ngelihat orang tuanya ngapain aja, itu terekam banget di memori alam bawah sadarnya gitu ya. Makanya bukan cuma apa yang dilihat, tapi apa juga yang dia rasakan gitu. Ada kisah menarik nih. Saya juga jadi ingat temen saya tuh ngajar di sebuah sekolah, tapi tidak bisa saya sebutkan sekolah. Jadi kalau misalnya dia tidak besoknya ngajar nih, besoknya dia jadwal ngajar, malamnya dia tidak terbangun untuk tahajud, dia nggak mau ngajar. Kenapa? Karena merasa hatinya kosong. Hatinya yang kosong itu akan berpengaruh ke bagaimana dia menyampaikan ilmu Allah ke anak didiknya. Sampai segitunya. Ya karena memang berbicara ilmu Allah kan bukan cuma pendengaran dan penglihatan, tapi juga ada fuad, ada hati gitu, ada qalb di situ, melibatkan hati. Jadi bagaimana ruh itu bisa terisi, ini yang membedakan metode pendidikan Islam dengan yang lain gitu ya. Kalau Islam tuh melibatkan hati gitu. Kalau hatinya bersih, sampai ke anaknya juga bisa bersih gitu. Makanya proses pendidikan anak ini juga harus juga dibersamai dengan proses tazkiyatun nafs, pembersihan hati dan diri kita gitu sebagai orang tua. Gitu mungkin. Ya, untuk pertanyaan terakhir nih Teh Roza, seperti apa sih pola asuh anak yang tepat untuk memupuk akidah atau keyakinan terhadap agama? Tentang akidah dan memupuk akidah dan keyakinan ya. Tadi sebenarnya sudah disinggung sekilas bahwa
fondasi awal untuk mendidik anak itu, usia golden age-nya itu 0 sampai 6 tahun itu fokusnya ke pendidikan iman. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan, jangan dulu suruh sholat, jangan dulu suruh puasa dan ibadah-ibadah ritual lainnya gitu yang memberatkan gitu. Tapi fokusnya ke pendidikan iman dulu aja gitu ya, fondasinya gitu. Kenapa? Karena iman itu akan melahirkan cinta. Kalau orang udah cinta, dia bisa melakukan apa saja demi cinta, iya nggak? Gitu kan ya? Gitu kan. Kalau misalnya orang udah cinta, dia akan melakukan apapun demi cinta. Begitupun cinta kepada Allah gitu. Kalau orang udah cinta sama Allah, dalam artian berarti imannya sudah kuat, tertanam kuat, maka dia akan dengan sukarela melakukan aktivitas-aktivitas ibadah lainnya gitu, tanpa paksaan lagi, tapi berdasarkan kecintaan tadi gitu ya. Dan rasa cinta, rasa suka terhadap sesuatu atau terhadap Allah apalagi gitu ya, itu nggak bisa disepelekan gitu. Ini penting banget. Contoh misalnya ya, Alsya sama Ica ada nggak pelajar waktu di sekolah, ada nggak pelajaran yang nggak disuka tapi gurunya masih diingat sampai sekarang, yang sampai akhirnya kalian jadi suka? Ada sih. Ada ya? Ada. Apa tuh, Ca? Waktu itu nggak suka banget sama sejarah Islam ya. Ini kayak apaan sih kan ya, harus ngingat-ngingat tanggal lah, harus ngingat-ngingat nama-nama gitu kan. Runyam banget gitu ya. Runyam banget. Nah sampai akhirnya kayak oh ternyata bukan itu loh intinya pelajaran itu tuh, tapi hikmahnya. Terus kita juga bisa belajar harus kayak gimana sih dalam menyikapi itu gitu ya. Gimana cara kita jadi bijak gitu. Nah, itu sih. Karena apa Alsya sampai bisa suka sama sejarah akhirnya gitu? Itu sempat awal-awalnya sih karena novel ya, ngebaca novel sih awal-awalnya. Nah, itu sih. Iya, berarti ada kecenderungan terhadap sesuatu kan, karena baca novel, suka novelnya, terus jadi tertarik yang tadinya nggak suka. Nah itu bukti bahwa cinta itu bisa menggerakkan gitu. Termasuk kita, kalau misalnya ditanya di rumah, kenapa sampai hari ini kita masih nurut sama orang tua kita? Padahal mungkin di rumah tuh orang tua tuh ada masanya dia beliau gitu ya, terus-terusan nyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang di luar kenyamanan kita misalnya, tapi tetap kita ikutin. Kenapa? Karena ada cinta. Kenapa sampai hari ini misalnya ada seorang istri yang taat sama suaminya gitu, apalagi misalnya baru menikah, kebayang nggak ada seorang perempuan yang tadinya biasa hidup sendiri, dia udah bisa mandiri dan lain sebagainya, tiba-tiba ketemu laki-laki, jadi pasangannya, menikah, jadi suami gitu ya. Lalu misalnya dia memilih sesuatu yang atau menjalani sesuatu yang tadinya dia nggak mau ada di posisi itu, tapi dia rela melakukan itu semua karena cinta sama suaminya. Begitupun tadi cinta sama orang tua, cinta sama guru, atau cinta sama sesuatu gitu. Begitupun dengan Allah gitu. Kalau kita udah cinta sama Allah, cintanya sama Allah kuat gitu ya, maka kita akan dengan sukarela melaksanakan perintah Allah, nggak ada rasa berat lagi gitu. Begitupun anak di usia 0 sampai 6 tahun itu, gimana kita menumbuhkan kekaguman mereka sama Allah. Makanya jangan dulu ya tadi ya, jangan dulu anak digambarin tentang neraka, tentang Allah, kalau misalnya nggak sholat dosa, kalau nggak sholat dihukum Allah. Justru itu yang muncul imajinasi anak tentang Allah itu jahat, Allah itu menyeramkan, kayak gitu kan. Nah, yang seharusnya dibangun adalah bagaimana membangun imajinasi anak dalam benaknya bahwa Allah tuh punya Rahman, punya sifat Rahim, punya kasih sayang, cinta gitu. Makanya itu yang harus dibangun pertama kali itu ya. Jadi tumbuhkan iman itu salah satunya dengan membangun kecintaan anak kepada Allah. Caranya gimana? Bisa dengan hal-hal yang sangat sederhana gitu ya. Apalagi usia 0 sampai 6 tahun ini masa-masa dalam tanda kutip masih nurut ya, masih mudah diarahkan gitu ya. Kita mau ngomong apa juga lebih mudah diikutin ya. Dengan misalnya kita ngasih tahu sesuatu tentang Allah yang luar biasa misalnya, sering-sering diajak ngobrol tentang menunjukkan hal yang menunjukkan kekuasaan Allah gitu, diarahkan ke sana. Contoh misalnya obrolan apa aja sesederhana apa, kalau saya biasanya sama anak suka ngobrol misalnya apapun yang kita lakukan seharian itu malamnya pasti saya ikhtiarkan untuk selalu dihubungkan ke Allah. Contoh misalnya
sehari-hari misalnya pagi kita jalan kemana aja ya, olahraga jalan kaki atau main-main gitu ya, pulang ke rumah ngobrol sama anak tadi kita habis ngapain, dijawab habis jalan kan, jalan-jalan. Kalau jalan tuh pakai apa, pakai kaki, oh bukan pakai tangan, bukan ya lah ya, bukan pakai tangan gitu. Pakai kaki. Terus kok bisa sih tadi kan jalannya jauh, kok kuat sih kakinya jalan, nggak capek? Enggak. Kalau misalnya kakinya diganti sama kayu misalnya, kira-kira susah nggak jalannya? Susah. Terus gimana dong? Oh, berarti kaki itu bagus ya, kata dia. Iya, kaki itu bagus. Kenapa kaki bisa bagus itu? Karena Allah yang ciptain gitu. Jadi dikenalkannya dengan cara-cara sederhana gitu, dikaitkan ke Allah. Karena Allah yang menciptakan itu semua. Kebayang kalau misalnya kita yang buat kaki, bisa nggak sekuat itu? Nggak bisa. Jadi tunjukkan kekuasaan Allah dengan hal-hal yang sangat dekat dengan aktivitasnya. Terus pernah juga misalnya, dulu sebelum tidur siang, suka ngobrol kan sama anak sebelum tidur siang. Terus kan kalau di kamar ada ventilasi kan di kamar tuh. Nah terus kalau ventilasi itu suka nunjukin cahaya tuh jadi tiba-tiba gelap karena mataharinya ketutup awan. Terus dia nanya kan, namanya anak-anak nanya, kok gelap, katanya gitu. Terus saya spontan aja jawab, itu karena mataharinya ketutup awan, kata saya. Terus dia semakin bertanya, emang awan bisa bergerak, kata dia. Enggak. Emang terus kan bukan manusia, kata dia gitu. Iya betul, kata aku. Berarti ketika awan nggak punya kemampuan untuk bergerak, berarti ada yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkannya? Dia langsung Allah, kata dia. Coba kita bandingin. Terus aku kasih perbandingan. Saya kasih perbandingan. Bisa nggak kita, Haifah, gerakin awan? Coba tangannya ke atas sampai ke penjelasan yang sekonkret itu gitu ya menurut saya. Coba tangannya ke atas, nyampe nggak ke awan, kata. Dicobain sama dia. Enggak nyampe. Coba manggilnya Ama. Saya cobain, nggak nyampe juga. Tapi Allah bisa ya, diarahinnya ke sana. Pada akhirnya dia, ya Allah hebat, kata dia. Nanti ujung-ujungnya memang karena itu tujuannya, framing kita bahwa Allah Maha Kuasa itu dari hal-hal yang sederhana, dari dialog-dialog yang sederhana gitu ya. Itu contohnya gitu kurang lebih. Jadi jangan dulu mengajarkan anak tentang bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana hukum Islam dan lain sebagainya, tapi tumbuhkan dulu cintanya gitu ya, dengan menampilkan kekuasaan Allah, dengan menampilkan mukjizat Allah kepada Rasulnya, misalnya kisah-kisah Rasul, sahabat dan lain sebagainya. Dengan begitu akan muncul kekaguman. Oh, betapa luar biasanya Islam, betapa luar biasanya iman gitu ya, betapa luar biasanya Allah menciptakan segala sesuatu ini gitu. Kalau udah ada rasa itu dalam diri anak, penggambaran yang seindah itu, maka dia akan dengan sukarela melaksanakan apapun yang Allah minta gitu. Nah itu nanti makanya akan nyampe tuh kalau istiqomah gitu ya, rutin ditanam, pupuk dan pelihara gitu. Itu akan nyampe ke tujuan pendidikan yang tadi kita bahas di awal gitu. Bagaimana kita mengantarkan anak untuk mengenal eksistensi dirinya sebagai hamba, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tadi. Kemudian yang keduanya, mengantarkan anak untuk mengetahui mission of life-nya. Misi dia hidup mau ngapain ini tadi, khalifah fil ardi tadi kan, ini ja'ilu fil ardi khalifah. Itu tugas orang tua untuk mengantarkan anak-anaknya itu mengetahui tujuan hidupnya sebagai hamba dan mengetahui misinya sebagai khalifah tadi akan tercapai kalau fondasinya kuat. Kan di Al-Qur'an juga disebutkan ya, pohon yang baik, kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu di mana akarnya tertanam kuat ke bawah gitu ya, dan cabangnya menjulang tinggi ke langit gitu. Jadi nggak mungkin ada cabang, ada pohon yang tumbuh tinggi ke atas tapi akarnya nggak kokoh. Nah, posisi iman itu ada di akar, di situ gitu ya. Jadi pondasi yang paling pertama sekali yang harus ditanamkan ke anak tentang pendidikan iman ini di usia 0 sampai 7 tahun khususnya, itu adalah bagaimana membangun framing bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Hebat, Allah Maha Kasih, Allah Maha Penyayang kepada setiap makhluknya, sampai dia merasa secinta ini saya sama Allah gitu ya. Jadinya itu mungkin sebagian contoh bagaimana membangun menumbuhkan keyakinan
atau akidah kepada anak dari usia dini gitu ya, yang nantinya akan lahir, aktivitas-aktivitas dia beragama itu berdasarkan kecintaannya, bukan paksaan gitu ya. Itu mungkin kurang lebih. Jadi bisa dibiasakan kalau misalnya anak usia 0 sampai 7 tahun dialog-dialog iman yang tadi, contohnya sesederhana itu gitu ya, sederhana jalan-jalan keluar bisa dapat oleh-oleh. Oh, kaki itu ciptaan Allah. Oh, kaki itu fungsinya untuk melangkah, untuk berjalan, untuk berlari, tapi ke arah yang lebih baik. Itu sebagai muslim ya. Terus misalnya pulang ke rumah atau ngomongin apapun, biasakan untuk libatkan Allah. Tarik lagi ke Allah gitu ya. Terus misalnya nyuruh anak makan, misalnya makan sampai duduk. Kan anak suka nanya ya, kenapa? Boleh dibangun dengan rasa cinta kepada Rasulullah. Ya karena Nabi Muhammad melakukan itu misalnya. Karena Nabi Muhammad makan juga duduk gitu. Dan kita harus mengikuti Nabi Muhammad misalnya kayak gitu. Jadi jangan ya karena nggak sopan dan lain sebagainya. Nah, baik itu juga ya, baik gitu ya, tidak salah. Tapi ada koridor bahwa di 7 tahun Golden Age ini adalah fase yang sangat bagus untuk menumbuhkan keimanan, yang nanti akan lahir cinta kepada Allah dan Islam secara umum. Kurang lebih seperti itu mungkin. Ya baik, terima kasih banyak Teh Huza untuk sharing-sharingnya. Demikian teman-teman pembahasan mengenai pola asuh Islami. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Teh Huza tadi bisa jadi inspirasi teman-teman yang belum punya anak, yang mau punya anak, bahkan yang udah punya anak, dalam mendidik anaknya nantinya. Amin ya Allah. Dan sebelum ditutup, mari kita membaca doa kafaratul majlis dulu bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.